rumah pakai. Ah itu Arab jadinya anak ayah. Misalnya itu contoh, kan? Dan kedua dia nyawa dengan uang rumah minta sen tidak selesai. Nah itu yang berdosa. Nah itu namanya setan buruk, setan yang tergerak godanya di bidang musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Sadaqallahu al-'azim wa ballagha rasuluhu al-karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih merasakan nikmat dari Allah. Pertama sekali nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan sempat hingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah ke masjid dan kembali lagi ke rumah akan menjadi catatan amal. Yang pertama, diangkatnya derajat kita di sisi Allah, dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berdoa semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, karena Allah Maha memberikan penyembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Bersalat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita dikenali oleh beliau, diakui oleh beliau sebagai umatnya, karena berusaha menghidupkan sunnah beliau. Peninggalan yang beliau atau warisan yang beliau tinggalkan untuk kita adalah kitab Allah wa sunnah Rasulih. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah beliau. Itulah yang ditinggalkan oleh beliau untuk kita, dan kita bersyukur karena Allah telah melahirkan para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, sehingga ilmu itu sampai ke kita. Kita tidak tahu kalau seandainya Allah tidak menciptakan ulama, tidak melahirkan asatir, para ustaz, mungkin kita sampai saat ini masih hidup di dalam peradaban jahiliyah. Tidak kenal mana benar, mana salah, tidak kenal mana halal, mana haram, dan pastinya tidak kenal tujuan hidup. Akhirnya hidup itu hanya kita pikir di dunia saja, tidak ada akhirat. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah wariskan kepada kita berupa kitab Allah dan sunnahnya, dan al-ulama'u warathatul anbiya.
ulama itu adalah penerus, pemegang estafet dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari maka Allah Subhanahu wa taala malam hari ini insyaallah kita masih melanjutkan kajian kita, pelajaran kita kitab Nasaihul Ibad Ta'rif Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi ala syarhi kitab Al-Munabbihat ala Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Populer ya, kalau namanya pakai ya, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pembahasan kita malam hari ini bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu kana lakum aduwwan mubin. Janganlah kalian mengikuti jejak-jejak langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh manusia. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah tak ciptakan syaitan. Allah cukup ciptakan malaikatnya. Tetapi Allah ciptakan malaikat, Allah juga ciptakan syaitan. Malaikat yang baik, syaitan yang banyak yang buruk. Nabi pun ada musuh. Tujuannya apa? Untuk menguji di dalam dakwah. Maka manusia diuji oleh Allah dengan diciptakannya syaitan untuk mengetahui siapa yang patuh kepada Allah, siapa yang patuh kepada syaitan. Allah sudah sampaikan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah jejak syaitan, karena syaitan itu sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi manusia. Musuh yang menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan setan memalingkan manusia dari tujuan. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, setan yang kita kenal secara bahasa, setan itu adalah ba'udah. Syaitan artinya ba'udah, yang menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu menggoda hati manusia agar lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu ada yang di dalam berbentuk jin, ada juga yang di dalam berbentuk manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada kawan ngajak saya itu berjudi, nah itu setan. Manusia betul. Ayo kata kawan kita masak nomor, nah itu setan. Manusia yang mengajak kepada keburukan itulah termasuk dalam kategori setan. Maka sering dalam kita kategori setan itu, bukan setan. Setan itu sifatnya setan. Wujudnya ada yang dalam bentuk jin, ada yang di dalam bentuk makhluk yang namanya manusia. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa malaikat itu juga
macam-macam. Ada yang bertugas menjaga surga, malaikat Ridwan. Ada yang bertugas menjaga neraka, malaikat Malik. Ada yang bertugas meniup sangkakala, apa itu? Malaikat Israfil. Ada yang bertugas mencabut nyawa manusia, Israel. Israel itu ketuanya, anggotanya banyak, ketua-ketuanya. Kalau malaikat Allah itu ribuan, maka ratusan ribu. Tapi yang disebutkan yang sering kita diajarkan oleh para asatidz dulu, kepala-kepalanya itu bos-bosnya ada 10. Ada 10. Begitu juga setan. Setan itu juga punya keluarga. Maka di dalam kitab ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala inna dzurriyyatash syaitani tis'ah. Keluarga setan atau setan itu ada 9 kelompok. Ada 9 kelompok setan. Inilah yang bertugas masing-masing menggoda manusia. Jadi mereka ada pembagian tugas. Setan ini tugasnya. Yang mengajari budi, menipu, ini setan ini. Maka disebutkan di dalam kitab Qasaidul Ibad ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setan itu ada 9. Yang pertama, ini mungkin kalau yang enggak goda gitu. Yang pertama disebut Salitun. Ingat-ingat ya, Salitun. Setan ini apa tugasnya? Disebutkan di sini Salitun fahuwa shahibul aswaq. Setan inilah yang banyak berkeliaran di pasar. Setan yang banyak berkeliaran di pasar namanya Salitun. Lagi ada namanya Zaitun, lain lagi dua. Ini Salitun. Salitun. Setan ini adalah shahibul aswaq, yang banyak berkeliaran di pasar. Apa gawinya? Nah, inilah yang galak menggoda penjual. Ayo timbangan tuh kalau ini lagi biar dapat untuk banyak. Akhirnya nurut, main kena timbangan. Atau ngajari bersumpah, biar yakin pembeli batu bersumpah. Aku bersumpahnya tak sesuai oleh modal nih. Padahal banyak modal dapat. Untung. Sesuai untung lagi. Banyak padahal ada untung. Ya. Nah, itu setan namanya Salitun. Jadi kalau ada yang ngajari nipu, Salitun itu namanya Salitun. Ya. Jadi dia yang ngajari, dia itu nancapkan di pasar itu bendera dusta. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti, hati-hati. Maka disebutkan oleh Rasulullah, ahsanul biqa fil ardi masajidullah. Tempat yang paling baik di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling buruk pasar. Kenapa? Karena disitulah setan lebih banyak menggoda manusia. Ya, menggoda manusia, terutama para pedagang. Para pedagang berminat pengalaman, ya, dibudik oleh nenek itu. Ayo nih Palembang langsung, tidak langsung Palembang, itu budi sudah berbuat. Ya. Itulah yang nancapnya setan Salitun. Maka memang ada doa masuk pasar itu, ada doanya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadha as-sawm
min syarri hadzal su'. Ya Allah, hindarkan aku dari kejahatan yang ada di dalam pasar. Kan kalau yang hobi nonton apa ya, film wali amanah wali, menangkap malam. Jadi diajarkan sebelum masuk pasar itu berdoa agar dihindarkan dari pengaruh setan yang menyebabkan kita nanti melakukan perbuatan menipu, bersumpah palsu. Ya, karena banyak kejahatan yang ada di pasar itu menipu, sumpah palsu, berdusta banyak. Makanya insya Allah kita mudah-mudahan kalau sering ikut pengajian insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, wafinun, waw ta ya nun, wafinun. Siapa wafinun ini? Sahibul musibat. Inilah setan yang galak ganggu anak bayi. Kadang kita dipasang, salah pasang pulau biar tidak diganggu setan, pak dipasang jimat. Bagaimana menjaganya? Maka disebutkan di dalam surah Al-Imran. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara makhluk Allah manusia. Setiap manusia disebutkan dalam hadis Nabi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu min mauludin. Tidak ada seorang bayi pun ketika dilahirkan illa asgharahu syaitan, kecuali diganggu oleh syaitan, dicubit oleh syaitan. Makanya ketika lahir dia nangis. Ini dalam hadis, dalam kitab hadis ini disebutkan di dalam kitab Ibnu Katsir. Makanya bayi itu nangis itu karena dicubit oleh syaitan. Ya, dicubit oleh syaitan. Makanya disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika bayi lahir keluar dari perut ibunya, setelah sejenak dibersihkan sebentar, langsung diazankan. Allahu Akbar, biar setan itu cuma begini. Maka setannya ketika dengar azan, setan itu ketika dengar azan, dia lari sejauh-jauhnya, bahkan sampai terkentut-kentut. Setan, pelan-pelan. Sejak ada mik ini tambah jauh setan lari. Kalau seandainya tidak ada mik, mungkin parasnya tidak jauh-jauh karena selama ini tidak terdengar lagi. Ya. Sejauh suara masih terdengar azan, setan itu lari. Ya. Ini namanya wahyu. Maka memang di dalam surat Al-Imran itu disebutkan wa inni sammaituha Maryam. Ayat ini berbicara tentang Maryam, ya, tentang Maryam yang lahir dari anak Ali Imran. Ya, qalat imra'atu Imran inni nadartu laka ma fi batni muharram. Imran. Ya. Jadi istri dari Imran ini pernah bernazar kepada Allah, kalau dia punya anak laki-laki maka akan aku meminta kepada Allah agar dia menjadi hamba yang soleh. Ternyata ketika lahir bukan anak laki-laki, tapi anak perempuan. Itulah Maryam, Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika Maryam lahir, dilahirkan oleh ibunya, maka pada saat itu berdoa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memintakan perlindungan kepada Allah agar terbebas dari godaan syaitan. Nah, setiap bayi yang lahir itu tidak ada yang luput dari gangguan syaitan. Tandanya kalau dalam hadis Nabi itu dia nangis. Kita selama ini nangis pikir nyingok dunia, ya. Dalam rahim ibu tentang dia ketika keluar dalam bayangannya dia akan hidup di dunia, banyak masalah yang akan dihidup hadapi.
maka dia menangis. Tapi dalam hadis Nabi itu dijelaskan dia dicubit oleh setan. As-sarahu syaitan, maka setelah itu maka diazankan agar setan segera lari. Allahu Akbar. Yang kedua setelah itu di iqamah, baca iqamah. Setan yang galak ganggu namanya wathid. Waw ta yakun wathidun. Yang ketiga walakusun. Setan namanya lakus. Apa gawe lakus ini? Wa huwa shahibul majus. Lakus ini adalah setan yang menggoda manusia agar menyembah api. Nama setannya Lakus. Lam Kom Sin Lakus. Mengajari manusia pula percon malam tahun baru. Itu setan Lakus namanya. Setan juga tapi Lakus namanya. Yang ngajari manusia ngitung kepercon pada malam Ramadan, dia sholat tarawih, dia ngaku dengan percon. Itulah setan Lakus. Insyaallah 2 bulan lagi April kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan kita, Allah sehatkan kita hingga kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan katanya setan ini apa? Ada yang kemudian memang yang dibelenggu itu adalah dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dan masih berkeliaran. Ada bahkan memang manusia itu tidak perlu lagi diajari, adalah pacak dewa untuk menggoda sesama manusia. Itu namanya setan Lakus. Lam O Waw Sin Lakus. Yang keempat, yang ketiga tadi ya. Yang keempat namanya A'wan. Ya. Setan A'wan. A'wan ini bahwa sahibu sultan. Inilah setan yang galak menggoda raja, pemimpin. Macam-macam godaannya. Yo, proyek so, nanti ada tulisan. Itu biasanya itu. Ya, karena setiap tinggi tingkatan tinggi pula setan. Kalau setannya gubernur, setannya pojok gubernur. Ya. Kalau setannya kiai, pojok kiai setan. Kalau gelar setan manusia itu profesor, maka setannya adalah pojok profesor. Karena kalau setan bawah, tak bisa ganggu dia, tak tergoda dia, tidak tergoda. Kalau yang goda yang setan biasa tak tergoda. Maka semakin tinggi, maka setannya semakin tinggi. Setan yang mengganggu pemimpin, yang menggoda para pemimpin itu disebut dengan setan A'wan. Hamzah, Ain, Waw, Nun, A'wan. Selanjutnya yang kelima, Haffaf. Haffaf. Ha, fa, alif, fa. Haffaf. Bahwa sahibu syarab. Sahibu syarab itu yang menggoda manusia untuk minum minuman yang memabukkan, minuman keras seperti itu. Ya. Termasuk kawan-kawannya itu narkoba, kawan dia. Makanya di dalam Al-Quran tidak disebut dengan bentuk perbuatan, tapi disebut dengan sifat. Innamal khamru. Khamar. Khamar itu ma yukhamiru akal. Sesuatu yang bisa menjadikan akal manusia tertutup. Kalau zaman dulu di Arab
yang banyak menyebabkan manusia akalnya tertutup itu dalam bentuk minuman. Kalau sekarang sudah dalam bentuk pel, bentuk bubuk, bentuk pel, itulah narkoba. Ya. Ekstasi, apalagi banyak kawan-kawan yang menggoda manusia untuk minum itu mabuk atau dia hilang kesadaran dengan mengkonsumsi barang tersebut disebut dengan hafal. Kalau lupa ada pas nyatat. Ingat ini setan hafal yang ngaku itu. Yang kelima, yang keenam murwatun. Wa amma murwatun fa huwa sahibul mazamir. Murwah ini setan yang bergerak, tugasnya masuk ke dalam kelompok manusia yang hobi main musik. Para ulama memang terkait musik ini ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan masuk kategori mubah. Tapi dia akan berubah menjadi haram kadang-kadang menyebabkan manusia lalai dari kewajiban kepada Allah SWT. Masuk waktu sholat masih dia bernyanyi, main gitar, main musik. Datang waktu sholat dia lalai. Sama dengan perbedaan pendapat para ulama tentang main catur. Ya kawannya enggak lah catur itu. Kenapa diharapkan sebagai ulama? Karena sering melalaikan manusia dari Allah. Ya, datang masuk sholat sih main atau main malam-malam sampai dalu sehingga subuh tidak bangun gara-gara main catur, main gam, itulah yang haram. Tapi kalau dia sebagai hiburan mengasah otak, bisa mengatur waktunya, maka dia masuk dalam kategori boleh. Musik main kiai saya ahlinya gitar. Kiai di pondok itu ajak main gitar itu. Ya, selama dia tidak mengganggu, menjauhkan dia dari Allah, tidak menyebabkan dia berlaku maksiat, maka dia masuk kategori sebagai ulama mengatakan boleh. Tapi kalau sudah menyebabkan maksiat, ya, apalagi misalnya nyawa kedua sampai rumah lagi, itu haram jadinya. Anak ayah. Misalnya itu contoh, kan? Dan kedua dia nyawa dengan uang rumah minta sen, dia tidak selesai. Nah itu yang berdosa. Nah, itu namanya setan buruk, setan yang bergerak godanya di bidang musik, ya, yang mana manusia ketika main itu dia lalai, dia melalaikan ya hukum-hukum Allah. Dan kadang-kadang ada grup band, kadang itu ada yang sampai minum, kadang sebelum main itu pakai doping, gitu kan? Ya, kadang memang terpakai itu kok. Bahkan dia kalau memang atas rekomendasi dokter tak jadi masalah. Tapi kalau udah, bahkan judulnya itu kan penyalahgunaan. Morfin itu memang digunakan untuk uang operasi. Morfin itu untuk operasi biar kalau dijahit tidak sakit. Nah, tapi kadang disalahgunakan. Banyak disalahgunakan. Lem airport untuk lem. Tapi disalahgunakan untuk apply. Nah, itu disalahgunakan. Yang tidak boleh adalah disalahgunakan. Murwah itu yang keenam. Yang ketujuh, masud. Al-masud min sin wa ta. Al-masud. Siapa al-masud ini? Sahibul akhbar
yulqiha fi afwahin nas wa la yajiduna laha asla. Artinya setan ini yang sering membisikkan manusia kepada manusia menyebarkan berita palsu, alias kalau istilah sekarang hoax atau hoax. Hati-hatinya kita sekarang bermain medsos itu, ya, lagi salah informasi ternyata palsu, itu bisa jadi masuk penjara. Maka hati-hati main medsos itu gawe setan, ya. Buat berita palsu, kebakaran, tidak kebakaran, itu masuk penjara itu. BPK ada tahan, ternyata tidak ada kebakaran, itu masuk penjara itu. Masuk kategori bohong, berita bohong, ya. Maka sangat hati-hati karena apalagi di Indonesia di dalam berbicara itu memang sangat hati-hati. Kita menyebut suatu tempat buang jin itu ya selain itu atau daerah dulu dekat yang murni, kita sebut tempat jin buang anak. Sekarang orang sudah sensitif. Yang pun daerah tempat mungkin anak tidak senang apa polisi, maka memang betullah ucapan kalimat Arab itu, ungkapan Arab hifdzul lisan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dalam menjaga lisan. Kalau sekarang bukan lisan, baik, termasuk jari. Jari, ya, jari. Termasuk kalau ada misalnya menyebarkan berita, itu suka ternyata. Termasuk kaget dikategorikan mendukung berita, ternyata berita itu bohong. Kita kaget dijingok lah melok dukung berita bohong. Ya. Maka memang kita perlu hati-hati. Ya. Nah, setan yang sering mengajarkan manusia menyebarkan berita bohong itu namanya masur. Al-masur. Yang ke-8 ini yang sering didengar mungkin. Setan ada namanya setan dasim. Ini populer kalau dasim. Ya. Siapa setan dasim ini? Sahibul buyut idza dakhala rajul al-manzil wa lam yusallim wa lam yadhkur Allah ta'ala aw qa'a fi ma bainahum al-munaza'ah hatta yaqum. Setan inilah setan yang sering menggoda yang posisinya berada di rumah. Posisi setan ini di rumah. Rumah yang mana? Rumah yang kalau tuannya, kalau masuk rumahnya pertama tidak menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua tidak mengucapkan salam. Jadi rumah kita lewat apa pun kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Jangan beda jawab. Rumah itu kita yang bunyinya dewean, maksudnya salat ada yang jawab itu baca kabur gitu. Tapi kalau jawab berarti baik. Assalamualaikum. Masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka rumah itu akan terhindar dari namanya setan dasim. Setan dasim. Masuk ucapkan salam. Kalau makan jangan lupa baca basmalah. Ya, maka akan terhindar dari setan dasim. Apa gawe setan dasim ini? Dasim inilah yang sering menghancurkan hubungan rumah tangga. Ya, dibuat cekcok ya, antara bapak ibu tua anak, ya, dibuat cekcok, dibuat ribut terus. Ya. Kenapa? Karena memang di rumah itu pertama ketika masuk tidak pernah diucapkan salam. Yang kedua ketika sedang makan tidak membaca bismillah. Jadi setan itu kalau kita baca assalamualaikum kemudian bismillahirrahmanirrahim ketika makan, mereka sedih Pak. Oh malam ini tidur Allah gitu. Kedengeran gitu. Tidur luar kemudian tidak nanti jatah makan. Tapi kalau ketika masuk rumah tidak salam, ketika makan tidak bisa baca bismillah, mereka dapat dua. Pertama dapat tempat nginap,
Yang kedua, dapat makan. Ya. Setan itu atau iblis ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, setiap makhluk kau telah berikan rezekinya masing-masing. Fabima rizki. Mana rezeki aku nih? Kata iblis setan. Kata Allah, rezekimu adalah terletak pada makanan yang dimana manusia tidak membaca bismillah ketika makan dan minum. Jadi kalau kita minum dan baca bismillah, dia minum, itulah minuman kita. Tapi ketika kita baca bismillah, tidak bisa dia minum, racun bagi dia. Makanan dan minuman yang kita bacakan bismillah itu racun bagi dia, maka dia tidak makan. Maka beda antara setan yang menggoda orang Islam dengan menggoda orang yang tidak Islam, atau setan yang menggoda yang selalu orang Islam yang selalu baca bismillah ketika makan minum, dengan menggoda orang Islam yang lupa baca bismillah dan makan minum. Yang pertama yang menggoda manusia atau orang Islam yang selalu baca bismillah, setannya kurus-kurus. Tapi yang selalu yang menggoda, yang kalau makan dan bismillah, minum dan bismillah, nah itu gemuk-gemuk karena mereka mewah makan. Tapi kalau kita baca bismillah, mereka tidak makan, maka kuruslah mereka. Hadirin kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pun di rumah itu kalau kita nak tidur, memang disunahkan ternyata. Orang tua kita itu memang sudah mengajarkan sunnah sebelum tidur, dirapikan tempat tidurnya di kebas. Ketika kebas, baik pakai sapu lidi, sampai baca bismillah. Karena ketika kita bacakan bismillah, maka setan tidak bisa tidur dalam itu. Tapi kalau tak kita langsung tidur baik, dan kita kebas dan kita bacakan bismillah, nah, dia tidur sama kita, barengan dengan kita itu. Ya, barengan dengan. Karena mereka suka main di tempat tidur kita itu. Kadang namanya, tapi tidak kejimuan gitu kalau mereka main di tempat tidur, kencing gitu kan, tidak kejimuan tapi. Ya. Maka cara menghilangkannya adalah dengan cara dikupas sambil baca bismillah. Bismillah. Sebelum tidur. Maka insya Allah kita akan jauh dari setan yang namanya dasim. Dasim. Jadi kalau ribut dasim dan datang dasim. Mungkin sering kalau ada rumah tangga ribut lagi dasim dan datang. Ya ribut terus. Yang kesembilan, setan namanya walhanun. Waw lam lam alif nun walhan. Siapa setan ini? Ini yang sering mungkin kita rasakan. Alladzi yuwaswisu fil wudu was-shalah wal ibadah. Setan yang sering mengganggu ketika kita sedang wudu. Karena cara dia ganggu, wudu itu sangat disunahkan ketika berwudu. Di antaranya adalah khusyuk. Khusyuk itu menikmati wudu. Tidak boleh sambil ngobrol. Kadang kita ini ngobrol gitu kan, nah, itu tidak disunahkan. Ya, maka salah satu kalau kita ditanya mencapai salat yang baik itu, kalau bahasa kita khusyuk, itu dimulai dari wudu. Wudu itu ya khusyuk, jangan sambil ngobrol. Wudu. Mana ada macam ngobrol itu yang baik. Walhan. Dan orang sedang bodoh itu khusyuk. Mulai basuh tangan, kumur-kumur, istinsyaq, basuh muka, tangan kanan, tangan kiri, kepala, telinga kanan, telinga kiri, sampai kedua kaki, selesai, habis itu berdoa. Yang nganggur sedang wudu. Kadang nganggur juga sedang sholat. Sampai setelah azan, habis azan dia datang lagi nganggur di sholat. Makanya ada para ulama sering mengajarkan sebenarnya tidak ada secara khusus untuk ini. Tapi ulama mengajarkan kalau sebelum mulai takbiratul ihram itu, karena itu di luar sholat, ya apa saja boleh dilakukan di luar sholat itu.
selama halal. Maka para ulama itu ada yang ajarkan bacaan Al-Quran, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan. Ya. Atau yang baca surat An-Nas, macam-macam untuk menguatkan hatinya agar tidak tergoda oleh setan. Bagaimana cara menggoda setan? Ya, itu tadi arahnya memang patokan. Istilahnya yang tidak perlu kita ingat jadi ingat. Mungkin ngalami. Tak perlulah kita ingat itu. Tak tahu ya. Apa nak pikirkan ya setan. Karena memang ketika muncul itu cepat-cepat langsung kemudian kita kembali dalam sholat kita. Sampai kadang melalaikan kita dengan jumlah rakaat. Tegak sholat isya tadi dalam 4 masih 3 ya. Aku dia untung dia tahu ini, tahu fikihnya. Tahu fikihnya dia tetap tinggal tunggu komando dari belakang. Cuma kadang jamaah ini lari pula kita ingat itu mungkin pernah kami ceritakan ya, di musola kami itu pernah seluruhnya lupa. Padahal sholat asar baru 3 rakaat dan sholat baru tanya-tanya sih berpikir baru sadar jangan digoyakin berdiri lagi tambah 1 rakaat tidak perlu lagi pulang. Cara mengingatkan sholat tasbih di sana atau sedang sholat tarawih di sana kan makin rakaat kedua imam langsung baca surat Allahu Akbar, makin dari rakaat pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun. Ternyata belum baca Fatihah. Maka di situ bagaimana mengingatkannya? Subhanallah. Ternyata tak nyambung juga, Pak. Masih ngulang lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia pikir dia baca salah membaca ayat atau surat, ternyata lupa membaca Al-Fatihah. Maka cara mengingatkannya kalau sudah diingatkan dengan tasbih, maka ingatkan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baru dia teringat kali baca Fatihah. Jangan maju. Nanti imam makmum maju, Fatihah kali selesai sholat bubar. Makanya ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Tasbih sampai mungkin tadi ya, itulah setan walhan tadi mengganggu manusia di dalam beribadah, dalam wudu dibuat ragu-ragu, dalam sholat dibuat ragu-ragu, di dalam ibadah yang lain pun juga dibuat ragu-ragu. Kadang juga tidak ragu-ragu dibuat yang bagus. Mungkin ada imam pembacaan yang bagus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau busuk dalam ibadah dengan bacaan. Setan yang buat itu, biasa itu. Dalam hatinya telah terganggu sudah. Busuk sampai belakang. Makmum itu memang ya itu tadi ya berantem. Maka kita sudah minta perlindungan kepada Allah agar ibadah kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari kata Allah Subhanahu wa taala itulah 9 nama keluarga setan. Yang pertama Zalitun, gawenya goda di pasar. Yang kedua Watinun hanya yang ganggu bayi. Ya. Yang ketiga Lakus ini yang sering menggoda manusia untuk menyembah api. Ya, orang Majusi. Ya, Majusi itu nyembah api mereka. Kemudian yang keempat Aqwa, ini yang sering menggoda para raja agar berbuat zalim, agar macam-macam, pokoknya tidak amanah terhadap rakyat. Kemudian ada setan Haffaf, setan yang mendorong manusia agar minum minuman keras. Ada setan Murrah, setan yang bergerak di bidang permusikan. Ada setan Mas'ud, ya, setan yang gemar menyebarkan
berita palsu atau hoax. Yang kedelapan ini setan dasif rumah tangga, yang sering mengganggu kehidupan rumah tangga. Inilah setan dasif. Maka cara menghindarkannya, banyaklah menyebut nama Allah, masuk rumah baca salam. Yang kesembilan, setan wal'an, setan yang menggoda manusia ketika sedang berwudu, ketika sholat dan ibadah. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala kita berlindung kepada Allah, semoga kita terhindar dari pengaruh syaitan. Setidaknya kita mampu menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan tersebut. Karena kadang dia menggoda pun dengan cara lembut, dengan cara larangan. Subuh misalnya itu lembut, air hujan, rintik-rintik, rumah baik padahal rintik masih bisa berpayung, tapi dia harus pakai basah warna setan. Akhirnya sudah tidur lagi terbangun setengah habis subuh. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dalam rangka menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin jemaah saling menjaga Allah. Demikianlah mana dari guru kita yang telah memperkenalkan mungkin yang sudah dikenal sampai bulan cetaknya yang saya tidak perlu mengulangi lagi semua sudah jelas. Ini tinggal di pemahaman. Baiklah untuk selanjutnya kita masuk di sisi yang kedua. Kita orang yang ingin bertanya untuk tadi masalah dalam tadi menunjukkan nanti yang mungkin dan seperti hal yang lain. Oleh sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mungkin kalau pertanyaan yang baik itu yang dibahas pokoknya itu bisa kita jawab masalah wali atau seperti makanan dan sebagainya. Dan perlu dipertanyakan. Ayo berjalan apa ini kedua bagi Bapak karena lagi akhir tentunya dipersilakan atau secara kita langsung atau melalui secara berbuat dipersilakan. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, seandainya kami dulu tak pernah sholat, ya, sekarang sholat, terus katanya itu ada yang ngomongnya itu seandainya memberikan dulu tak pernah sholat, sekarang istilahnya buka isyak gitu kan, terus sholat. Yang tidak pernah sholat dulu itu kita kontak setiap hari nggak apa-apa. Gimana kalau urusan Ustaz? Misalnya duhur, kita sholat duhur, kita pakai foto, oke, waktu kita sholat dulu itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama assalam Imam mazhab al-arba'ah itu sepakat qada sholat wajib. Hanya saja ikhtalafa fi ta'diyatihi, mereka berbeda cara melaksanakannya. Ada yang menyebutkan yang dilaksanakan setiap habis sholat adaannya. Adaan itu ya sholat saat itu. Di sholat isya tadi, di sholat isya, kita sholat isya lagi. Itu ada cara yang pertama. Seberapa banyak? Ya pokoknya sepanjang dia sepanjang ayat.
Karena susah kalau nak hitung kecuali kita bisa menghitungnya. Selama misalnya kita mulai tidak sholat, kita kan balik umur 15 tentu sudah balik. Nah, baru sholat umur 40, itu berapa tahun sudah itu? Ya, berapa tahun? 25 ya? Nah, 25 kali 5 kali berapa? Berapa hari itu? Tahun 360 hari. 360 hari kali 25 tahun. Nah, itulah. Maka kata ulama, cara yang pertama habis sholat, waktu kita sholat. Ya sepanjang ayat kita. Sepanjang ayat kita sholat. Dan cara ada yang menyebut wajib qadha. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza nasiya ahadukum idza nama ahadukum an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Ini konteks hadis ini semuanya kalau konteksnya itu kaitan dengan apabila kita lupa atau ketiduran. Misalnya kita subuh bangunlah jam 6, itu kan habis subuh, waktu subuhnya lah habis. Tetaplah kita ambil air dulu, sholat 2 rakaat. Tapi nama sholat itu adalah qadha kalau sholat. Ya. Atau lupa, aku pernah lupa isya. Jadi habis sholat maghrib atau kegiatan sampai malam. Habis subuh baru teringat bahasanya isya itu mau. Ini habis subuh langsung sholat isya berkah. Itu boleh. Ya. Maksudnya bukan yang dilarang, tidak termasuk kategori sholat yang dilarang di waktu yang terlarang. Dan 2 waktu yang tidak boleh sholat adalah sunat mutlak, itu habis subuh dan habis asar. Tapi itu sholat sunat mutlak. Sunat mutlak itu boleh sunat rakaat Allahu mutlak. Tapi kalau dia ada sebab, misalnya tahiyatul masjid, sunatul wudu, itu boleh, tetap boleh, tidak masuk dalam kategori yang kedua menyebutkan tidak ada lagi pada sholat. Caranya bagaimana? Caranya menjaga sisa waktu hidup ini dengan rajin sholat 5 waktu dan diperbanyak sholat sunnah. Tapi ini ulama mutaakhirin yang belakangan. Ya, yang pertama itu ulama salaf, imam mazhab. Ya. Kalau yang mutaakhirin habis sholat perbanyak sholat sunnah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan dengan qadha sholat. Tinggal kita yang mana? Rasanya pilih yang pertama sudah pilih. Ya. Dan memang harus konsisten. Kalau perlu dia tahu terutama subuh. Nanti orang heran uangnya habis subuh sholat lagi subuh. Nah, pilihlah waktu, jangan nimbulkan fitnah, jangan habis di masjid sholat, balik ke rumah lah sholat, tapi kasih waktu subuh. Atau kalau tidak dia tahu apa ini kodok masa lalu yang pernah aku tinggalkan. Ya. Panjangnya kalau 25 tahun itu kali 360 hari, maka jaga sholat kita yang sudah saat ini, terjaga sholat, perbanyak kita sholat, perbanyaklah dengan cara berjamaah. Karena sholat berjamaah itu 27 derajat, 27 derajat. Ya. Istilahnya 27 kali kita sholat. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, ya, menghapuskan dosa kita dengan kita menjaga sholat 5 waktu setelah kita mendapatkan hidayah dan sadar menjaga sholat tersebut. Saya kira itu yang bisa menjawab. Yang lain? Pak? Ini yang lain nih kalau mic-nya. Ya deh. Nah. Nih. Sama. Nah, itu
Katanya masuk tentang harta waris. Ya, Harta waris. atau waris. Itu dalam rumah tangga itu ada yang bapak ibu dan kami meninggal. Dan meninggalkan harta waris. Nah, untuk anak itu bapaknya. Ya, bapak tadi yang masih hidup dia bersyukur tidak mau membagi harta waris. Padahal anak-anak itu ingin harta waris berbagi. Bagaimana itu? Dan yang kedua itu kalau ada setan yang mengganggu Ustaz itu Ustaz itu setannya ada Ustaz terlalu setan. Bismillah yang pertama babul miras atau warotah. Satu-satunya hukum Islam yang dijelaskan oleh Allah secara rinci di dalam Al-Quran itu hukum waris. Kalau sholat tidak rinci, cuma disebutkan gerakannya saja, wa aqim sholat, berdiri, warka'u wasjudu, ruku dan sujud. Puasa juga tidak dirinci. Tidak dirinci itu sahurnya yang berapa. Jadi disebut wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minum kamu sampai terlihat terang, terlihat terang fajar sodik. Kalau kita dalam rumah susah, nanti mau masuk subuh atau belum. Dan zaman dulu susah. Kalau sekarang ada jam 10 menit lagi imsak, kemudian lagi azan subuh. Maka miras inilah yang dijelaskan oleh Allah secara rinci. Hukum waris kalau di dalam hukum waris ada yang disebut dengan namanya tirkah. Tirkah itu harta yang ditinggalkan. Ya. Apa hukumnya? Wajib hak itu namanya. Hakul waris, hak. Tapi waris itu adalah harta yang sudah ditinggalkan tuannya, maka disebut waris. Tapi kalau tuannya masih hidup, tak baca anaknya minta pak warisan aku, tak bisa. Bukan waris namanya. Waris itu ketika sudah meninggal. Bukan waktu yang masih ada, mana waris bagianku? Nah, itu bukan waris pak. Kalau itu berhak untuk danjuk. Berhak orang tua tidak ngasih karena dia masih hidup, bukan waris namanya. Tapi kalau waris itu sudah ditinggalkan, dan itu ketika yang bersangkutan tuan harta orang tua misalnya ataupun siapapun yang meninggal, maka setelah dia meninggal otomatis harta itu menjadi harta waris. Harta waris ya siapa yang berhak? Shahibul miras, yang punya hak. Ahli waris itu kalau ke bawah anak, ke pucuk orang tua. Ada ke samping kanan, samping kiri itu saudara kandung, sebapak seibu, ada saudara sebapak tapi tidak seibu, itu banyak rentetan. Namanya harta waris ketika sudah ditinggalkan tidak boleh haram tidak diberikan. Hukumnya haram karena sudah hak itu. Ya, sudah hak. Ya. Bahkan pun di dalam wasiat itu tidak boleh wasiat itu diberikan kecuali atas izin ahli waris. Ini orang tua punya wasiat kakek untuk meninggal atau orang tua itu. Ya, kemudian para itu untuk apa ya kan? Untuk wakaf umum, untuk madrasah, untuk pesantren. Nah, itu harus pertama disetujui ahli waris. Yang kedua tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, tidak boleh dari sepertiga. Artinya semiliar, hidup juga tidak boleh. Cuma dapat sepertiganya berapa? 300 juta yang boleh
wasiatkan. Sisanya bagi. Berarti nolana 2/1. Kalau masih ada sisa, asobahnya orang tua. Asobah itu kalau rinci. Maka waris itu adalah yang tak bisa lagi, tak boleh nak dikasih kepada ahli warisnya. Itu wajib diberikan. Tapi memang kita dalam perkara ini memang belum lumrah. Maka ada teman saya di Gontor dulu, maka Allah mengampuni dosanya, Allah sudah meninggal. Dia menyebutkan idealnya memang dan orang tua salah satu meninggal itu segera pastinya sudah ada pembagian waris minimal minimal angkonya lah, ya, minimal angko, ya, itu sudah ada karena misalnya bapak atau ibu itu kan punya harta semua, masing-masing punya harta. Ketika meninggalkan pasti mereka meninggalkan harta. Ada yang hartanya punya dunian, ada harta bersama suami, harta bersama. Itu dibagi. Ya. Kalau kita tidak habis, kalau baru bagi. Nah, yang repot itu adalah errornya itu ketika tidak memahami sebelumnya dan kemudian tidak memahami tentang pembagian harta. Sekali sering saya mengalami. Malah baru tanya, agak ribet baginya begitu. Agak ribet baginya karena memang di mana nilai pertama ditinggalkan itu berapa, itu agak susah membaginya. Maka mempelajarinya hukumnya fardu kifayah, mempelajarinya hukumnya fardu kifayah. Waris itu fardu kifayah hukumnya. Kalau tidak ada yang belajar itu berdosa semua, atau tidak ada yang mampu memberitahu tentang hukum waris, maka seluruhnya berdosa satu kampung tentang hukum waris. Tanya setan ustaz, ustaz itu setan, sama-sama ustaz. Karena dia ada juga ustaz itu yang hafal, setan itu yang hafal ayat kursi lah. Itu zaman Abu Hurairah. Malah Abu Hurairah yang diajarkan membaca ayat kursi. Baik yang Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah petunjuk kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama hadirin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dari kita pada kedua yang tadi, mudah-mudahan jawaban dari kita sebenarnya sangat tidak kami. Baiklah, saya kira untuk kami pada malam hari ini sebagai yang tolong mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan bertemu kembali di malam yang akan datang. Dan kepada guru kita sampaikan yang mudah-mudahan yang beliau Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita sama-sama berdoa pada malam hari ini dengan kita sama-sama membaca doa Qur'an Majid atau doa penutup Qur'an Majid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.